يصلح لكم أيها الإخوة طلبة العلم rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudzakarah kita di pagi yang mubarakah ini untuk kembali kita mengambil mudzakarah tentang usuluddin, usulul ilmi, usulnya agama dan usulnya ilmu yang menjadikan Allah Azza wa Jalla menolong kita menjadi orang yang selamat. Sebagaimana dinasihatkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika beliau menerangkan tentang salah satu kaidah tanda qalbun salim, hati yang selamat dengan agamanya. Ihtimamuhum bitaskhihil amali a'damu minal amal. Perhatiannya, kepentingannya memperbaiki amal itu lebih besar daripada beramal itu sendiri. Itu tanda orang yang meraih keselamatan di dalam jalan agamanya. Kepentingan kita menjaga sholat kita, memperbaiki sholat kita jauh lebih besar dari sekedar kita sholat. Kepentingan kita untuk mendapatkan ilmu Allah Azza wa Jal dibanding dengan kepentingan kita untuk menjaga perjalanan ilmu yang benar, maka menjaga, meluruskan, memperbaiki perjalanan ilmu adalah kepentingan yang besar. Dan itu yang dulu menjadi perhatian ahlul ilmi, para orang-orang ahli ilmu di para salafus salih radhiyallahu anhu. Baik para penuntut ilmu mereka, baik guru-guru mereka, baik orang tua mereka. Maka sering kita mendengar kisah bagaimana para penuntut ilmu di masa-masa salafus salih mereka itu banyak muhasabah, banyak mengoreksi perjalanan ilmunya. Kita bisa melihat bagaimana Al-Imam Al-Kisai, seorang ahli nahwu dari kota Kufah, yang banyak dikisahkan para ulama ketika dia belajar nahwu sampai rambutnya putih semua dan dia tidak rusuh. Kalau sudah digambarkan sampai rambutnya putih itu kira-kira udah berapa tahun. Dan dia berguru. Beda dengan kita. Kalau kita kan ikut daurah. Ya kan? Ikut daurah sudah dikasih tahu 2 hari. Ya. 1 hari. Ya. Tapi kalau berguru ini sudah nggak ditahu waktunya. Apalagi usulnya penuntut ilmu dulu. Karena sudah berjalan sampai rambutnya putih, berarti udah puluhan tahun dia belajar. Dan dia enggak faham-faham. Dan belum diberi oleh Allah kemapanan di dalam memahami nahwu. Maka dia pulang. Sudah saya ini sepertinya enggak prospek. Pulang. Sampai di jalan, dia melihat seekor semut. Yang semut ini selalu berjalan membawa mencari-cari apa? Makanan. Dan biasanya makanan yang dibawa itu lebih besar dari dia atau lebih kecil? Lebih besar. Maka dia lihat semut. Semut itu menarik makanan ke dinding. Makanannya lebih besar. Ya secara logika gimana? Jatuh. Begitu jatuh dia lihat semut turun lagi. Dia tarik-tarik lagi, naik, jatuh lagi, terus. Tapi semua tuh nggak pernah putus asa. Ya, antum siram air dia datang lagi. Ya kan? Nggak pernah putus asa dia.
Sampai akhirnya Imam Kisai itu melihat semut ini berhasil membawa makanan yang besar. Maka dia mengatakan, hadhihin namlah ala musabaratiha, ini seekor semut. Dengan terus menerusnya dia, sabarnya dia, akhirnya dia berhasil. Fakaifa, bagaimana dengan saya? Berarti saya ini kurang sabar. Padahal udah rambutnya putih dan tua. Ya, akhirnya dia balik lagi, belajar lagi dan menjadi ulama. Ini contoh bagaimana para tulabul ilm di masa-masa dulu. Ya. Ada sebagian ulama riwayat yang sahih, mereka sudah sulit memahami ilmu tentang hadis, tentang riwayat hadis, pulang. Maka kemudian melihat batu, dan batu itu diamatin lubang. Akhirnya dia lihat, oh ada tetesan air yang sering jatuh ke sini. Lemahnya air yang menetes bisa melubangi batu yang keras. Dan akhirnya dia pikir, fakaifa aqli, bagaimana akalku? Apakah akalku lebih keras daripada batu? Maka dia balik lagi. Ini muhasabah mereka. Guru-guru pun di masa-masa dulu punya perhatian untuk meluruskan ilmu, meluruskan mencari ilmu. Dan begitu besar. Ada seorang ulama ketika murid-muridnya ada yang ngangkat pulpen saja, ngangkat pulpen. Kitab dia tutup, majelisnya dia tutup, dia ambil sendal, dia pulang. Gimana seorang ulama? Bagaimana memperbaiki jalan ilmu? Ya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri di majelisnya begitu bertanya tentang ilmu, ada yang menjawab. Tanya lagi yang lain, dia jawab lagi. Tanya lagi yang lain, dia jawab lagi. Tanya lagi yang lain, dia jawab lagi. Kalau hari ini orang pintar apa orang tidak pintar? Hah? Pintar apa enggak pintar? Ya pintar kan? Berarti prospek enggak ini? Prospek. Tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Qum. Kamu bangun. Idhab, pergi dari sini. Jangan datang lagi ke sini. Anta tatakabbar alaman asan min. Kamu itu takabur dengan orang yang lebih berumur daripada kamu. Pergi, jangan datang lagi ke sini." Itu ulama-ulama dulu. Mereka itu menjaga ilmu dengan perjalanannya. Ya. Ayo ikhwah. Begitu juga orang-orang tua dulu. Banyak kita mendengar kisah-kisah, terutama ibu-ibu mereka. Padahal kita tahu, ibu-ibu dengan bapak-bapak itu lebih sensi mana dengan anaknya? Hah? Lebih sensi mana ibu-ibu? Hah? Kalau kira-kira ibu-ibu sama bapak-bapak jenguk anaknya di pondok, yang banyak ngomong bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Ustadz, anak saya harus diginikan Ustadz, harus begini. Itu di rumah itu biasa ngompol sampai mancur-mancur. Ustadz harus begini, harus begini, harus begini. Sensi sekali. Lebih condong untuk tidak berkaidah daripada bapak-bapak. Padahal bapak, udah biarin, namanya anak mondok ya sudah begitu aja. Ya tapi kalau anak kita mati kan kita kehilangan anak loh. Gara-gara ngompol aja bisa ngomong sampai mati gitu loh. Itu sensinya ibu-ibu. Tapi dulu orang tua dulu itu kaidah itu bukan tercermin di bapak-bapak mereka, di ibu-ibu mereka itu tercermin kaidah. Imam Syafi'i gimana ibunya? Imam Sufyan Ats-Tsauri gimana ibunya? Ibunya semua yang memberi kaidah, bapaknya lebih-lebih lagi, wong ibunya aja memberi kaidah. Imam Syafi'i anaknya pulang, saya nggak punya anak di rumah, anak saya di sana. Imam Syafi'i nggak berani pulang. Itu mereka dulu menjaga perjalanan ilmu itu seperti ini. Imam Sufyan Ats-Tsauri sama ibunya diingatin, ilmumu tambah, kamu tidak tawadhu, tidak takwa, berhenti, nggak usah belajar, rusak kamu. Loh, ini mereka dulu.
Ayo ikhwah, inilah usul yang dinasihatkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ihtimam islah al-amal a'dam minal amal. Ya. Mementingkan untuk terus memperbaiki amal itu adalah lebih besar daripada beramal. Mudah-mudahan apa yang kita ambil faedah secara umum, tadi kita telah mengambil faedah pada usul yang kedua. Sebelum kita lanjutkan pada usul-usul berikutnya, kita ambil dulu faedah yang kedua, tapi bukan kedua secara urutan pada pertemuan ini. Adapun yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, ini rincian daripada kaidah yang pertama tadi. Ya, rinciannya. Dari usul yang tadi dinasihatkan oleh Syekh Fuehan di dalam tulisan ini. Sekarang kita lihat pada usul As-Samina Asyar yang ke-18. Di halaman berapa di situ? Ya. Di halaman berapa situ? 13, 15, nah. Hah? 12. Oh ya. Soalnya di sini beda dengan kitab antum. Ya. As-Samina Asyar. Ikhris an tatalaqqa mastata'ta kulla ilmin min ahli. Fatatalaqqa masalan al-Qur'ana minal qurra' wat tafsira minal mufassirin wal haditha minal muhaddisin wal fiqha minal fuqaha. Wa qad qala al Imam Malikun rahimahullahu kullu ilmin yus'alu an ahluhu. Ini faedah penting. Tadi setelah kita memahami faedah usul nasihat yang diingatkan beliau pada diri seorang yang menuntut ilmu. Secara global harus kembali kepada islahu thariq sama islahu niyah. Sekarang pada yang ke-18 ini dinasihatkan beliau usul di dalam berguru, di dalam talakil ilmu. Karena begitu banyak yang diingatkan di dalam dalil-dalil, tidak bisa dipisahkan nikmat ilmu dengan nikmat rijalul ilmi. Tidak bisa dipisahkan nikmat ilmu dengan nikmat berguru. Sehingga dinasihatkan, inna hadal ilmu huwad din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Enggak bisa dipisahin. Dan antara seorang menekuni ilmu dengan berguru, di sana banyak cabang-cabang kaidah dan nasihat. Maka persoalan yang mendasar, salah satu hal yang diingatkan oleh beliau adalah nasihat di dalam masalah berguru secara umum dulu. Ikhris, tamaklah engkau, berusahalah keras untuk mencari, kamu belajar, mengambil ilmu semaksimal kemampuanmu, kulla ilmin min ahli. Setiap ilmu dari ahlinya. Kamu mengambil satu contoh Al-Quran dari qurra. Harus berguru kepada qurra. Kamu mengambil belajar tafsir harus dari mufassir. Kamu mengambil belajar hadis harus dari muhaddis. Ya. Kamu belajar fikih harus dari fuqaha. Sehingga Imam Malik rahimahullah mengatakan, setiap ilmu ahlinya harus ditanyakan darinya. Apa saja kita bicara ilmu, ilmu apa ini? Kita harus tanya kepada ahlinya. Kemudian ada taklid yang penting di bawah supaya kita terarah pemahaman ini. Hada idza tawafara haula ilmu takhassisun.
wahum andaru minal kibritil ahmar. Wadhalika yakfi talibul ilmi ayyadfara bi alimin minal akabiri fayatalaqqa alaihi sairul ulumi inda ta'sisi fa inna sya'na fil akabiri itqanuhum likulli hadhil ulumi bimustawa yumkinuhum min ta'sisiha ladatul labil ilmi. Amma inda tawassu'i wa takhassusi fala budda min talaqi kulli ilmin min ahli. Nasihat Syekh Fuaihan ini diberikan taklek. Apa tadi isinya? Agar mengambil ilmu dari orang yang ahli di ilmu itu. Ini masih global. Apa rinciannya? Rinciannya ini menunjukkan mengambil ilmu spesialis. Apa tadi? Fikih kepada siapa? Ahli fikih, fuqaha. Tafsir kepada ahli tafsir. Al-Quran kepada qurra. Ini menunjukkan belajar spesialis, spesifik. Ya. Dan belajar ini diingatkan ini apabila orang-orang mutakhassisun banyak. Kalau orang-orang ahli ilmu itu banyak, maka kita belajar itu harus seperti itu. Dan orang-orang mutakhassisun ini min andaril kibritil ahmar. Orang yang langka sebagaimana kibrit ahmar. Jarang kita dapat mutakhassisun. Orang ahli seperti Syekh Albani, seperti Syekh Muqbil, seperti Syekh Utsaimin rahimahullah dan beberapa ulama-ulama mutakhassisun itu nikmat yang sangat langka diberikan oleh Allah di dalam nikmat ilmu. Kemudian beliau menasihatkan, maka bagaimana mempraktekkan berguru belajar? Yakfi talibul ilmi, maka solusi yang harus dilakukan di dalam belajar. Seorang penuntut ilmu mencukupkan untuk dia melimpahkan perjalanan ilmunya, menguasakan kepada al-alim minal akabir. Kepada apa? Orang yang alim yang dia punya kriteria akabir. Apa akabir? Akabir itu jamak dari kabir, bisa kibar. Belajar kepada orang alim yang dia itu kibar. Orang besar di dalam ilmu. Dan ulama ketika menjelaskan al-kibar mencakup 3 kibar. Ya, kibar lawannya sigar. Sigar sebagian ulama menerangkan adalah ahlul hawa, bukan ahlus sunnah. Berarti kalau orang belajar bukan kepada ahlus sunnah, dia ketemu sigar, bukan ketemu kibar. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Mubarak menasihatkan seperti ini. Jadi as-sigar diterangkan Ibnu Mubarak ahlul hawa wal bidah. Begitu orang belajar tidak ketemu orang ahli sunnah, alamat rusak agamanya. Antum dapat nikmat yang besar. Ini usul. Bisa jadi ada orang awalnya bertemu orang ahlul hawa tapi ditolong oleh Allah, itu nikmat yang gharib. Ya. Usulnya orang belajar itu untuk bisa selamat harus punya kriteria pertama, dia ketemu kibar, yaitu ahli sunnah. Termasuk kibar sebagaimana diterangkan Al-Imam Ibnu Abbas, rusuh fil ilmi. Ilmunya itu mendalam. Dia telah ditolong oleh Allah memasuki ilmu min sigar ila kibar.
sehingga dia bisa mendidik orang min sigharil ilmi ila kibarihi. Dia adalah orang yang punya perjalanan ilmu seperti ini, sehingga ketika didik murid dia tahu ini murid masih sighar, ini murid baru mubtadiin, ini murid sudah mutakhassisin, sehingga dia akan menempatkan pengajaran itu tepat karena dia punya perjalanan ilmu yang seperti ini. Sehingga seperti yang dinasihatkan Syekh Saleh, orang kibar di dalam rusuh fil ilmi, kalau dia didik manusia bukan ta'rifi nafsihi. Apa artinya ta'rif? Mengenalkan. Nafsi apa? Dirinya. Banyak orang ngajar mengenalkan dirinya. Ya, anak kecil dia terangkan, ini dhaifnya dari sisi ini, riwayat dari ini. Ini mau mengenalkan dirinya pintar riwayat atau mau ngajar anak-anak? Ya? Jadi guru itu ada yang menunjukkan ilmunya, ada yang menumbuhkan muridnya. Apa bedanya guru yang menunjukkan muridnya, menumbuhkan muridnya dengan guru yang menunjukkan ilmunya? Apa? Kalau guru yang menunjukkan ilmunya, menunjukkan banyaknya ilmu, kehebatannya, bisa ngomong sini, ngomong situ, ngomong sini. Banyak sekali ilmunya. Orang hanya kagum begitu. Tapi guru yang menumbuhkan murid enggak begitu. Dia akan berbicara pada murid muqtadal hal. Murid ini siapa, bagaimana, akalnya di mana, belajarnya kayak apa, hatinya bagaimana, perjalanan hidupnya bagaimana. Oh, saya ajar ini saja. Ini dulu, ini dulu. Ustadz minta gini, jangan ini aja. Kelihatannya kayak nggak tahu apa-apa, tapi sebenarnya dia menumbuhkan murid. Itu yang dinasihatkan Syekh Saleh. Muhimmatul alim tansyi'ut tullab. Kepentingan orang alim, guru yang kibar itu menumbuhkan penuntut ilmu. Kalau menumbuhkan berarti kan tahu tahapannya. Dan ini kibar. Tahu menumbuhkan talib. Sehingga banyak talib itu terbimbing. Karena tubuh manusia saja itu harus ditumbuhkan. Bayi 5 tahun dikasih gulai kambing. Tumbuh? Nggak cocok. Kasih sun. Bubur ini, dipaksain kasih ini, ya lari dia. Saya nggak mau jadi anakmu pindah ke tetangga. Ya, lari. Nggak cocok. Ini orang tua saya ini orang tua beneran atau keliru kan gitu. Karena orang tuh butuh ditumbuhin. Ini fisik, apalagi hati, apalagi akal, apalagi membentuk kehidupan. Ini butuh ditumbuhin. Nggak ada sesuatu mendadak, nggak ada. Makanya harus ketemu orang kibar. Ini baru selamat. Kalau ketemu orang kibar itu banyak penuntut ilmu insya Allah sedikit yang frustrasi. Ya. Tapi kalau ketemunya perang urat saraf akalnya, ya baru belajar sebentar udah nggak cocok. Baru belajar sebentar udah nggak cocok. Ilmu mudah jadi sulit. Tapi kalau guru itu orang kibar, ilmu sulit aja murid itu merasa dapat kemudahan. Ya kan? Akhirnya dia nikmat belajar. Ya. Laddah dia belajar. Ini karena gurunya itu rusuh, tahu menumbuhkan ilmu. Ini makna kibar yang kedua. Makna kibar yang ketiga, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Qutaibah, termasuk kibarus sin. Apa? Sin usia. Ya. Termasuk kibarus sin. Usianya sudah dewasa. Karena manusia bagaimanapun tabiatnya usia itu punya dampak. Walaupun ilmunya sudah banyak, usianya masih kanak-kanak. Pembentukan pribadinya masih belum terbentuk sebagai orang yang tahu melayani orang, membawa ilmu itu melayani manusia. Dan ilmunya tinggi tapi kehidupannya belum terbentuk. Masih anak-anak yang senang tajribah, senang menunjukkan kehebatannya, nanti muridnya jadi bahan percobaan. Iya. Dan ini berbahaya. Kepandiran dia masih banyak. Maka dinasihatkan tadi, kalau kita ingin punya perjalanan ilmu yang baik, bangun talakil ilmu kepada guru dengan kaidah yang benar.
Dan ini dinasihatkan beliau, belajar kepada orang kibar ini fayatalaqqa alaihi sairul ulum. Dia belajar kepada dia seluruh cabang ilmu. Quran juga belajar sama dia, akidah juga belajar sama dia, fikih juga belajar sama dia. Ini cara belajar yang benar. Kepada siapa tadi? Kepada siapa? Kepada kibar. Muridnya apa? Indat taksis. Ketika murid yang belajar ini baru belajar dasar. Antum ini sudah belajar spesialisasi atau dasar? Dasar. Kalau kita ini masih mubtadiin, masih taksis, belum mutamakin, belum sebagai orang yang rusuh, itu bergurunya harus kepada kibar. Bukan membuat cabang ilmu yang banyak dulu dengan guru yang banyak. Betul kita disuruh berguru yang banyak, tapi ada masanya. Kita ini baru tumbuh, baru mau dibesarin hatinya, dibesarin akalnya, dibesarin kehidupannya untuk menjadi wilayah dasar. Ini butuh orang kibar. Makanya pendidikan dulu itu lebih berhasil dari pendidikan sekarang. Dulu itu guru kelas apa guru mata pelajaran? Anak SD itu guru kelas, ya, tahu persis muridnya ini begini, gurunya begini, ngerti. Sekarang guru mata pelajaran, guru kelas nggak ada. Dia nggak tahu pertumbuhan ini, nggak tahu ini, nggak tahu ini. Muridnya bercabang, yang dicontoh bingung. Habis nyontoh gurunya ngantuk, nyontoh gurunya beol, habis nyontoh gurunya nggak karu-karuan. Ya. Nggak ada yang dituju. Kalau anak itu sudah dewasa, punya orang tua banyak, punya tempat sumber pemahaman banyak, itu masih baik selamat. Tapi kalau masih kecil, cara berpikirnya dibuat bercabang. Misalnya bayi baru lahir 1 tahun, kakaknya bilang, enggak, dia makan sate aja. Nah, kemudian kakaknya yang satu, enggak, dia makan tongseng aja. Bapaknya bilang, jangan, dia makan bergedel aja. Ibunya bilang jangan, dia makan sayur bening aja. Kira-kira anak ini normal apa enggak normal nanti? Enggak normal. Kalau orang masih mubtadiin itu harus dibentuk dengan pembentukan yang utuh. Butuh rijal yang bisa membentuk dia, hatinya dibesarin jadi wadah. Makanya ilmu kan ada taksisnya semua kan? Akidah ada taksisnya enggak? Ada. Ya, ilmu Al-Qur'an ada taksisnya enggak? Ada. Ilmu bahasa Arab ada taksisnya enggak? Ada semua ilmu itu. Ilmu fikih ada taksisnya enggak? Ada. Makanya dulu ulama itu kitab itu ditulis, ada kitab mukhtasarat. Nah, ya kan begitu. Ada kitab mutun, itu taksis semua. Ada kitab takliqat, khasiyah, ada kitab syarah. Apa bedanya takliqat? Takliqat itu memberi catatan syarah-syarah yang ringkes-ringkes. Khasiyah lebih banyak lagi, syarah lebih gede lagi. Antum baru mubtadiin belajar Fathul Bari. Gimana caranya belajar? Kaidahnya pakai apa? Usulnya pakai apa? Baru mubtadiin sudah belajar akidah Thawawiyah, Al-Imam Ibnu Izzi Al-Hanafi. Mumet kepala antum. Nggak bisa. Nah, biasanya ketemu guru yang tadi bukan kibar. Karena keren bahwa buku itu kelihatannya gede gitu loh. Tapi kalau buku cuma yang ringkas, matan, bukunya kecil ngaji apa kamu? Itu matan ini, kecil, kita udah gede kitabnya. Ayo ikhwah. Maka antum lihat, kalian tuh taksis apa mutakhassis? Apa tawassuk? Ya. Kalau kita ini taksis, ya belajar taksis. Kullal ulum. Apa tadi? Seluruh ilmu kepada siapa? Kepada kibar. Ya. Maka ini yang dinasihatkan di sini. Fa inna sya'na fil akabir. Maka urusan ilmu ketika taksis kepada siapa? Kepada kibar. Belajar ilmu semua ke situ. Dan dia akan mengajarkan taksis. Ngajarkan bahasa Arab, dasarnya, pokoknya. Bukan ngajarkan bahasa Arab langsung Ibnu Aqil, langsung Alfiyah, apa-apaan.
Jurumi aja nggak paham belajar alfiyah. Ini kalau ketemunya bukan orang kibar. Kalau kemudian amma inda tawassuk, kalau kita sudah mulai pendalaman, tawassuk, perluasan, kalau kalian kuliah ya belajar spesialisasi, kan begitu kan? Inda tawassuk wa takhassus, sudah apa? Penjurusan. Oh, saya mau ngambil jurusan ini, jurusan ini, jurusan ini. Nah, kalian kalau sekolah dokter itu kan ada dokter umum kan? Dokter umum kan semua dipelajari kan? Nanti kalau sudah takhassus, dokter kuping belajar kuping tok. Ya kan? Dokter ginjal hanya belajar ginjal, tapi harus tahu kedokteran secara umum, kan begitu. Nah, kalau kita belajar campur aduk gak karu-karuan, cara bergurunya gak benar, kacau. Ini yang dinasihatkan oleh beliau, dan ini yang sekarang ini morak-marik belajar kita. Yang akhirnya barokahnya ilmu, taksilnya ilmu terlantar. Dan akhirnya tidak menjadi samrahnya ilmu. Ilmu itu akan kullama izdada ilman, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah yakin, bertambah tawadhu, bertambah lurus, bertambah berubah hidupnya, semakin jadi orang banyak ilmu, semakin jadi pejuang, semakin hidup untuk mencari akhirat. Ini enggak. Ya karena cara belajarnya dari awal sudah kacau. Enggak akan membentuk dia. Enggak akan memperbaiki perjalanan dia. Jauh-jauh Allah mengingatkan ilmu itu syifa. Syifa itu apa? Obat. Berarti mestinya kita punya ilmu bertambah. Ini sembuh dan berubah kehidupan kita. Cita-cita kita berubah, kebiasaan hidup kita berubah, cara berpikirnya berubah, kan begitu. Ini ilmunya banyak, cara berpikirnya masih ngaco. Cita-cita hidupnya aneh, kayak orang awam. Ya kan? Kebiasaan hidupnya, perilakunya nggak ada bedanya dengan orang di jalan. Ini menunjukkan ada masalah. Itu yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Aziz As-Sa'di Khan, al-fawdha. Terjadinya kekacauan. Ya. Jadi beliau nasihatkan inda tawassuk wa takhassus fala budda min talaqqi kulli ilmin min ahli. Kalau kita sudah belajar tawassuk, takhassus, baru gurunya banyak. Belajar hadis kepada Syekh Albani, belajar fikih kepada Syekh Utsaimin, belajar manhaj kepada Syekh Muqbil misalnya. Baru. Coba antum lihat dulu ketika beliau-beliau itu masih hidup. Beliau punya murid enggak? Banyak punya murid. Muridnya Syekh Utsaimin dulu belajar sama Syekh Utsaimin dulu. Mapan. Syekh Albani juga begitu, Syekh Muqbil juga begitu. Setelah mereka masuk tawassuk, Syekh Utsaimin nyuruh muridnya belajar ke Syekh Muqbil. Kan begitu kan? Belajar sama Syekh Albani. Muridnya Syekh Albani juga begitu. Disuruh oleh Syekh Albani belajar ke Syekh Utsaimin, belajar ke Syekh Muqbil. Itu setelah tawassuk. Amat taksis, adapun taksis, ini butuh penataan. Butuh orang alim robbani yang hidupnya mendidik, menumbuhkan murid yang baru tumbuh. Supaya kokoh kehidupannya, kokoh cara berpikirnya, kokoh tujuan hidupnya di dalam hatinya. Ini dibutuhkan orang alim yang kibar. Ayo ikhwah. Dari sini kita mendapatkan faidah persoalan yang sangat mendasar di dalam islahul ilmi, bagaimana kita memperbaiki ilmu. Dan dari sini kita mendapatkan faidah-faidah yang tadi secara rinci ditelangkan oleh beliau Syekh Khan dari 2, 3 dan seterusnya sampai ke 17. Ya. Seperti yang kedua, iyyaka asani iyyaka wal jidala ukhaddiruka minal jidal wa khususan fil masail allati yasi'u al muslimu fiha as-sukut allati yasi'u al muslima fiha as-sukutu min qillati ilmihi. Seperti adab hati-hati dari berbantah-bantahan, berdebat, khususnya dalam masalah-masalah
yang diam itu harus menjadi sikap pilihan seorang muslim di dalamnya karena ilmunya masih sedikit. Berapa banyak sekarang seorang penuntut ilmu yang baru awal senangnya diskusi, senangnya munadharah. Bukan menuntut ilmu masih awal tuh nerima dulu, tahammul. Karena dia mubtadiin. Lah karena sudah salah tempat dari tadi, baru mulai belajar dimulai dengan cara diskusi. Ada nggak ulama dulu begitu? Nggak ada. Bahkan saya pernah membaca tulisan seorang ulama, dulu itu seorang penuntut ilmu 10 tahun belajar sama orang alim, 1 kali saja belum berani bertanya. Ya, belum berani bertanya. Dan sekarang ini kenapa? Kita sekarang kadang-kadang belajar ngaji baru sebentar, yang dibuka tanya jawab tentang masalah-masalah yang tawassuk. Bahkan ada sebagian orang ngaji dari awal sampai akhir isinya cuma jawab pertanyaan. Setiap ceramah ngaji itu pertanyaan segini ini loh dibahas. Mau bertanya tempe, bertanya tahu, bertanya getuk, bertanya semua dijawab, semua sampai rame itu di majelis itu. Nggak akan bisa membentuk manusia jalan ilmu seperti ini. Karena itu bukan memberi, bukan menata. Ya memang dia disukai, oh bagus, kita nanya tempe dijawab, kita nyamak nyamuk dijawab, kita nanya ban pecah dijawab. Iya bagus, itu koran namanya. Koran, bukan thalabul ilmi. Ya. Makanya rame seperti musim laron, kata guru saya dulu. Laron itu habis itu mati semua. Ya kan begitu kan? Ayo ikhwah. Jadi thalabul ilm tadi ini tuh bukan tawassuk, bukan masail. Yang dibahas itu harus usul, menanamkan dirinya, menumbuhkan dirinya. Makanya dinasihatkan, jangan memasuki ilmu dengan jidal. Memasuki ilmu dengan talaki, ahdu, mengambil. Nerima dulu dari guru. Kata Syekh Saleh, ilmu itu adalah titik-titik air. Kapan bernilai air? Kapan? Ya kalau titik-titik ini sudah berkumpul. Guru baru ngomong itu, oh menurut saya nggak cocok itu Ustaz. Baru ngomong ini, oh ini nggak cocok juga ini. Oh ini nggak rasional ini. Udah sampai kelenger habis. Nggak bisa, kumpulin dulu titik-titik itu, kumpulin. Setelah belajar sekian tahun baru. Makanya dulu ada seorang dari Jakarta, pensiunan Jakarta, hijrah ke Semarang karena ibunya di Semarang. Dari Jakarta sering ikut kajian meter-meter, tahu meter-meter? Pindah-pindah itu keliling. Wah di akalnya itu banyak sekali informasi tentang ilmu, tapi mumet semua. Ketika ikut ngaji sama saya di Semarang, wah semangat dia, wah cocok Ustaz, ngajinya bagus, wah. Habis itu selesai nanya, Ustaz saya mau nanya. Apa yang mau ditanya? Banyak, langsung dia ngomong begitu. Banyak Ustaz, banyak. Apa mungkin saya bisa jelasin semua? Kalau seandainya saya jelasin semuanya, akalmu sanggup nggak menyimpan? Itu kalau saya bisa jelasin. Kalau misalnya akalmu sanggup untuk menyimpan semua problem kamu itu, apakah kamu langsung bisa merubah mengerjakannya semua? Dia diam aja. Sekarang masalah ilmu yang kamu kumpulin itu berapa tahun? Udah sekian tahun Ustaz. Lewong sekian tahun kok cuma dijawab beberapa menit selesai. Ya nggak mungkin. Terus apa jawaban saya? Gini aja. Kamu semua masalahmu kamu tulis di kertas. Saya kasih solusi seperti itu. Terus kamu cari kotak. Kotak peti. Tahu peti? Ya. Kamu beli gembok. Kamu tulis semua, kamu masukkan ke kotak itu, kamu kunci, kamu gembok, kamu simpan. Dan tidak usah mikir dibuka dulu. Kamu belajar dulu yang benar. Nanti kalau kamu udah belajar thalabul ilm dengan tertib yang betul, 2-3 tahun coba-coba kamu buka itu kotakmu, saya bilang. Terus kamu ambil satu, kamu baca. Nah, kira-kira nanti ada jawaban apa enggak? Kalau belum, buka lagi yang lain.
Saya cuma ngasih solusi seperti itu. Saya nggak jawab semua pertanyaan, nggak usah disampaikan ke saya. Ya. Seperti itu, setelah itu berjalan dia belajar. Kira-kira belajar baru 1 tahun, sering kali ketemu saya laporan. Ustaz, dulu yang saya mau tanyakan sama antum, sudah ketemu jawabnya. Ya Ustaz, kamu jawabin sendiri. Besok lagi juga begitu, wah sudah ketemu jawabnya. Di ngaji kemarin ada jawabnya, di ngaji kemarin ada jawabnya. Nah itulah begitu caranya kamu memperbaiki dirimu. Akhirnya pelan-pelan. Enggak seperti sekarang. Baru ketemu sama ustadznya, sudah membahas persoalan sak dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak akan bisa belajar seperti itu. Ini menunjukkan cara belajar dari awal bergurunya sudah enggak benar. Nah, ini yang kedua. Ya. Banyak masalah yang itu butuh untuk diam. Dan diam itu ilmu. Bukan ngomong malahan ilmu. Ya. Terutama masalah-masalah yang di situ banyak furuknya. Kalau masalah yang sederhana, misalnya melempar batu kepada orang itu dolim apa enggak, ya sudah ditahulah itu dolim. Nggak perlu kita diskusi panjang lebar sampai meneliti kitab-kitab melempar batu orang, ya dolim, udah jelas. Ya. Tapi kalau masalah yang di situ banyak cabangnya, ya, itu bukan wilayah kita. Kita butuh perjalanan ilmu yang panjang. Kemudian contoh lagi yang dinasihatkan beliau, as-salis, la tata'ajjal, jangan tergesa-gesa. Orang belajar tergesa-gesa biasanya ketemu guru yang tidak kibar. Ya kan begitu kan? Gimana kamu belajar sama saya? Apa? Kamu nanti bisa baca kitab Gundul seminggu. Wih, hebat tuh. Ya, kamu nanti bisa menguasai kitab akidah setengah bulan. Wah, cocok itu. Kamu bisa menguasai kitab fikih 1 bulan. Wah, bagus, cocok saya belajar sama kamu. Ta'ajjul. Maka dinasihatkan, la tata'ajjal. Kamu jangan menjadi orang yang tergesa-gesa. Fasyaiton yadkhulu ma'al ajala. Setan itu nanti masuk bersama orang yang tergesa-gesa. Sikap tergesa-gesa itu kemasukan setan. Wa alaika bita'anni fi umurika kulliha. Wajib atas kamu untuk sabar, pelan, hati-hati, lebih-lebih lagi di dalam ilmu. Li'annal anata khoslatun yuhibbuha Allah azza wa jalla. Sabar, pelan itu adalah perangai yang Allah cintai. Yang Allah cintai. Ayo ikhwah. Dalam sebuah ayat bahkan Allah menegaskan, itu dalam surat Al-Furqan ayat 32. Ayat ini dibawakan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam kitab Khilyah Talibul Ilm. Allah azza wa jalla berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Ini metode belajarnya orang tidak beriman. Apa kata Allah? Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir itu telah berkata, laula nuzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Sekiranya, seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada beliau Muhammad satu kaligus. Apa? Jumlatan wahidah. Kenapa? Lebih bagus kan diturunkan 30, jadi Rasulullah itu punya kitab langsung 30 gede begitu. Itu orang kafir itu dulu minta seperti itu. Apa dijawab oleh Allah? Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Demikian Al-Quran kami turunkan kepada engkau Muhammad, apa? Syai'an fa syai'an bikhasabil waqa'i. Ya kan begitu? Bikhasabil hikmah. Quran itu diturunkan dengan sesuai kejadian-kejadian hikmah, pendidikan, pengajaran. Diserap oleh para sahabat seperti ini. Sedikit-sedikit. Untuk apa? Allah mengatakan linusabbita bihi fuadaka. Untuk kami Allah meneguhkan hatimu dengan Al-Quran. Ilmu menjadi keteguhan di dalam hati. Itu caranya seperti ini. Karena itu usulnya dulu para sahabat ketika mereka menghafal Al-Quran luar biasa.
Di antara sahabat menghafal surat Al-Baqarah saja 8 tahun. Itu surat Al-Baqarah saja. Kita sekarang buat program percepatan setengah tahun tahfidz 30 juz. Itu mereka dulu para sahabat itu seperti itu. Makanya ya rijalnya beda. Karena mereka ini tidak menjadi generasi praktis. Enggak. Mereka menjadi generasi yang dibangun dengan ideal yang benar. Allah sudah membantah. Warattalnahu tartila. Ay tamhila. Ya. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan tartir, dengan pelan. Dan ini kaidah yang menunjukkan ketika orang itu berguru betul, gurunya betul, muridnya betul, maka dia tidak akan mengambil ilmu itu dengan ta'ajjul. Karena di situ sudah masuk wilayah syaitan. Ya. Termasuk dinasihatkan beliau Ar-Rabi'u yang keempat, yanbaghi li talibil ilmi ayyaqbala al-hikmata mimman qalaha. Di antara kepentingan kita belajar adalah agar kita mendapatkan hikmah. Ya, mendapatkan ilmu terapan, bukan cuma ilmu maklumat. Ilmu terapan yang tepat penggunaannya sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan seorang di mana, di waktu, kapan dia mendapatkan hikmah. Dan ini kebutuhan ilmu. Dan Allah mengatakan siapa yang diberi hikmah faqad utiya khairan katsira. Dia diberi oleh Allah apa? Khairan katsir. Tadi malam kita sudah contohin. Mana lebih besar hikmahnya Abu Bakar dengan Abu Hurairah? Abu Bakar Siddiq. Ya. Fahamnya, tadbiknya, penerapannya, menempatkan ilmunya. Abu Bakar lebih punya hikmah. Ya karena memang kepentingan Abu Bakar adalah faham itu besar. Nikmat ilmu hakikatnya adalah nikmat faham. Karena itu penuntut ilmu, ghayah yang dia harus pentingkan adalah bagaimana dia mendapatkan hikmah, mendapatkan faidah. Bukan cuma sekedar mendapatkan riwayah. Dan karena itu, karena dia bergurunya benar, tujuannya benar, dia tidak menyanyiakan hikmah. Dia tidak menyanyiakan faidah yang dia cari. Terkadang meskipun faidah ini didapat dari orang yang di bawah dia, akan terbentuk ketika belajarnya itu benar. Fal hikmatu dallatul mu'min. Hikmah itu adalah harta orang mukmin yang terlantar. Mahma kana qailuha, siapapun yang mengatakan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Hurairah untuk menerima pemahaman yang disampaikan oleh siapa? Oleh syaitan. Padahal syaitan ini ngajarin, syaitan ini adalah kadub, syaitan ini adalah pendusta. Sehingga seorang penuntut ilmu yang punya kaidah, bagaimana dia ini menjaga untuk mendapatkan hikmah, dia tidak menjadi orang yang tertutup kebaikan ilmunya. Hatta dari orang yang orang itu tidak benar, dia bisa mendapatkan hikmah. Sekarang banyak penuntut ilmu berguru sama guru, dari gurunya aja nggak dapat hikmah, apalagi dari orang lain. Ya. Dari guru saja dia tidak mendapatkan hikmah. Bagaimana dia bisa mendapatkan hikmah dari orang yang jauh di sana? Abu Bakar Siddiq, ada seekor burung terbang hinggap di pohon, kemudian burung itu pergi lagi, dapat hikmah. Ya, dapat hikmah. Beliau duduk, ada burung terbang, terus hinggap di pohon, pergi lagi, dapat pengajaran. Ya. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Alangkah enaknya kamu wahai burung. Kamu datang, kamu hinggap di situ, kamu pergi, sudah tidak ada masalah. Beda dengan saya ini datang ke dunia, kemudian nanti saya pergi, saya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang punya perjalanan ilmu yang benar. Ya. Berguru kalau himmahnya tidak betul, perjalanannya nggak betul, sulit dapat hikmah. Disuruh menghafal gurunya sakit hati, gimana mau dapat hikmah? Dimarahi gurunya tersinggung, gimana mau dapat hikmah? Ya. Apalagi sampai diusir,
Ya, diusir sama gurunya, mendingan guru banyak, nggak hanya kamu. Dulu penuntut ilmu diusir dari gurunya, duduk di luar. Dan tidak dibatasi, terus dia belajar di luar. Sampai suatu ketika diizinkan gurunya masuk lagi. Kita sulit mendapatkan hikmah. Ya karena usul kita di dalam belajar, banyak yang sudah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam thalabul ilmi. Termasuk yang dinasihatkan di sini oleh beliau, salah satu kembali wasilah ilmu, teman. Ya, ilmu itu manazilnya banyak. Salah satunya teman kita di dalam thalabul ilmi. Maka dinasihatkan di sini al-khamisu kun shadiqan fi hubbika wa li akhikal muslim wala yakun taqallufan aw tasannuan minka. Jadilah kamu orang yang benar di dalam cintamu bagi saudaramu muslim penuntut ilmu. Kalau ingin mendapatkan jalan-jalan ilmu yang hikmah yang melimpah, dia harus membangun muamalah lebih-lebih lagi dengan saudaranya. Saudaranya muslim, saudaranya penuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah butuh wasilah yang banyak. Butuh wasilah yang banyak. Terkadang kita bisa ketemu guru, alhamdulillah. Kadang kita nggak bisa ketemu guru. Gurunya teman-teman yang sama-sama belajar kita. Maka itu murojaah. Ketika ketemu guru itu ghanimah. Kalau kita nggak ketemu guru, kita bisa membangun ilmu dengan teman-teman kita murojaah. Kalau kita nggak ketemu teman-teman kita, ketemunya orang bodoh, kita ngajarin dia menjadi zakatul ilmi, tumbuhnya ilmu kita. Ini sikap-sikap yang harus dimiliki. Kalau seorang penuntut ilmu nggak punya muamalah, nggak punya akhlak yang baik dengan temannya, kecintaannya, hatinya, gimana dia mendapatkan? Kadang-kadang dia diterangkan gurunya nggak paham, nanti diterangkan temannya yang dengerin gurunya paham. Maka butuh punya kehidupan muamalah dengan sesama temannya belajar ilmu. Wasilah ilmu setelah guru adalah sesama penuntut ilmu. Para sahabat dulu kalau bertemu sebagian dengan sebagian mudzakarah. Mereka saling mengingatkan tentang ilmu yang mereka dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dinasihatkan oleh beliau untuk menjaga kelangsungan ini, ahsinid dhanna bi ikhwanikal muslimina al-qaribi minhum wal ba'id. Karena itu baik sangkalah kamu dengan saudara-saudara muslimmu, lebih-lebih lagi saudara menuntut ilmu, lebih-lebih lagi saudara ahlu sunnah, yang qarib, yang dekat, atau yang jauh. Kemudian, kalau orang itu menuntut ilmu bergurunya betul, di atas usul yang betul, ihdar, faba'dul fuduliyin, hammuhum taghlital ulama, hammuhum taghlitul ulama wa ta'jizuhum bil as'ilah. Ya, sebagian hati-hati, sebagian orang-orang yang baru diberi kelebihan sedikit tentang ilmu, tahu ini, tahu ini, tahu ini, padahal baru perjalanannya baru sebentar. Kadang-kadang dia tertipu, bukan lagi kepentingannya tahammul. Apa tadi tahammul? Hah? Apa? Bagaimana dia menempa dirinya untuk membawa ilmu, terus belajar dan belajar dan belajar. Kadang-kadang begitu tahu ini, tahu ini, tahu ini, dan dia melihat, oh ini orang katanya berilmu kok nggak cocok dengan ini. Ini orang katanya ustadz saya dulu begini kok nggak cocok dengan ini. Kadang-kadang dia melihat, loh ini berarti salah ini guru kita. Ya, sama. Di Semarang itu, kalau yang belajar sudah hafal. Sudah hafal mereka. Kita ini kalau ketemu Abu Iji paling dimarahi terus. Terus kalau di Jakarta ini katanya jarang dimarahi. Orang Semarang apa? Sensi. Ustadz ini kalau sama kita muridnya yang lama malah sering marah-marah. Kalau sama di Jakarta murid baru-baru kemarin senyumi terus, baiki terus. Jangan-jangan ilmunya Ustadz ini dibeli sama orang Jakarta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nggak ngerti. Jangan terburu-buru baru dapat 1, 2 terburu-buru, nggak ngerti. Guru itu bersikap dengan ilmu, kita sudah tahu. Guru kita ini bukan preman di pasar.
Kalau kita udah tahu guru kita ini bukan preman di pasar, punya perjalanan ilmu, punya perjalanan ini, orang-orang yang dididik sudah ditunjukkan oleh Allah, akal kita belum nyampe. Makanya jangan langsung dulu buka forum diskusi, forum musyawarah menggugat ustadz kita. La ilaha illallah. Maka dinasihatkan di sini, kalau baru punya kelebihan sedikit itu hati-hati. Kalau bergurunya benar akan husnudzon. Saya sampai contohkan, saya itu dari kecil guru saya bukan orang sunni seperti kalian. Dan saya nggak pernah ribut tuh protes sama guru saya. Dan saya juga tidak taklid sama guru saya. Dibentuk dengan ilmu, bukan dibentuk dengan, padahal guru saya bukan orang yang dari kecil membangun manhaj sunnah, bukan. Karena ilmu yang diberikan nanti lama-lama kita akan paham, oh yang dulu kita nggak ngerti jadi ngerti saat ini. Ketemu lagi keterangan di sana baru ngerti, ketemu di sana baru ngerti. Sementara ketika kita nggak ngerti belajar seperti ini, yang terjadi ini banyak orang-orang yang lagi belajar punya kelebihan sedikit, kepentingan dia adalah taglitul ulama. Apa itu taglitul ulama? Hobinya itu nyalain. Ya, dan ini terus akhirnya lu Ustadz kan bagus, kritikus. Nah, kritikus jadi. Kalau kita kembali kepada din, mengajak orang di jalan Allah itu langsung suruh kritikus atau mengajak dengan hikmah dulu? Dengan hikmah dulu, dengan mau'idhah hasanah dulu, bukan dengan kritikus. Apa yang dimaksud hikmah? Hikmah itu balaghul haq. Kalau disampaikan kebenaran satu kali, diulang butuh maksimal kata para ulama 3 kali. Kalau orang itu mengikuti kebenaran, kita sampaikan sampai 3 kali, kok belum dia menerima, diam, doakan dia. Jangan membuat forum bantah-bantahan. Ini bukan tempatnya orang belajar yang benar. Dan itu yang akan menjadikan bukan orang alimnya yang jatuh, dia yang kecemplung sumur. Dia yang akan jatuh. Ayo ikhwah, maka ini yang dinasihatkan. Kalau kita ini menuntut ilmu, makanya seorang alim kibar, seperti tadi kita contohkan, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, muridnya yang diusir tadi cerdas nggak? Pinter nggak? Pinter, tapi baru di sini punya ilmu banyak akalnya, tapi belum bisa menempatkan ilmu itu dengan benar. Nyalain ini, udah kamu pergi. Nggak pantas jadi pembawa ilmu. Maka ayo ikhwah, ini yang dinasihatkan beliau untuk tidak menjadi orang taglitul ulama, kemudian ta'jizul hum bil as'ilah. Sibuknya nyusun pertanyaan. Nanti supaya tahu, wah ini yang buat pertanyaan hebat, yang ditanya kelagepan nggak tahu ngomong. Ya. Coba lihat, muridnya Imam Malik mencatat. Kalau saya mencatat perkataan Imam Malik, la adri. Apa artinya la adri? Saya tidak tahu. Itu buku saya penuh. Tapi muridnya Imam Malik, ada yang pergi dari Imam Malik enggak? Hah? Kalau kita hari ini belajar, ada guru kita tanya, wah saya enggak tahu itu. Besok lagi ditanya, wah saya enggak tahu. Kira-kira apa kita ini? Hah? Transmigrasi. Udah pindah, ngapain kita belajar? Dia banyak enggak tahu. Ayo ikhwah, ini masalah karena kekacauan di dalam berguru, kekacauan di dalam thalabul ilmi, kekacauan di dalam membesarkan ilmu kepada guru-guru yang tidak kibar, tidak dididik kaidah-kaidah bagaimana belajar yang benar. Seperti ini jadinya. Sehingga seperti yang dinasihatkan oleh beliau kembali, ikhdar dzikra asma'in nas. Senangnya kalau bertanya itu langsung, apa namanya, kalau bahasa sekarang itu transparan, apa, langsung nggak usah ditutupi bahasa basi, sehingga begitu gampang sekali kalau bertanya nyebut orang. Gimana Ustadz? Ustadz saya begini, fulan namanya begini. Nggak adab di dalam dia bertanya. Itu menjadikan orang akan khirmanul ilm. Karena apa? Nanti ustadznya yang dia datangi besok juga ada kesalahannya lagi nggak? Ada kesalahannya lagi. Dia datang lagi ke ustadz lagi, besok ketemu kesalahan lagi nggak?
Iya, lama-lama dia tidak punya guru, pergi terus ketemunya di gua nanti. Gak akan belajar. Akhirnya pergi. Dan larinya kepada orang yang terus bisa jawab. Siapa orang yang terus bisa jawab? Ada nggak orang yang dia itu bisa jawab terus? Penjual jamu di pasar itu loh. Itu bisa jawab terus itu. Bagaimana Pak kalau sakit ini? Ini obat 1000 penyakit. Bagaimana Pak kalau obat ini sakit ini? Ini obat 1.000.000 penyakit. Bagaimana kalau penyakit ini? Obat seluruh penyakit. Jawab terus dia. Mana ada obat satu untuk 1000 penyakit? Kan nggak ada. Akhirnya ketemunya seperti ini. Ketemunya nanti pembohong. Ya sudah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dinasihatkan. Sehingga beliau menasihatkan. Ba'dun nas. Ya. Mislud dubab. La yaqa'u illa alal jarh. Maka terjadilah sebagian manusia itu seperti lalat. Lalat itu tidak hinggap kecuali pada perkara yang buruk atau yang baik. Yang buruk, yang kotor. Dia tidak bisa hinggap di perkara yang baik. Akhirnya jadilah kayak seperti ini cara kita belajar. Sibuk kita cuma cari aib. Mohon maaf, aibnya guru dengan baiknya guru, insya Allah lebih banyak mana? Hah? Insya Allah lebih banyak baiknya guru. Kenapa nggak sibuk dengan kebaikannya? Kenapa nggak sibuk dengan caranya dia ngajar, caranya dia bimbing? Ya. Ini ba'dun nas. Akhirnya seperti ini. Ba'dun nas mislud dubab, seperti lalat. Kerjanya cuma pindah-pindah tempat kan? Pindah ke tempat yang dicari yang buruk apa yang baik? Buruk, yang busuk dihinggapi, busuk. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini apa yang dinasihat beliau yang ketujuh. Kemudian beliau mengingatkan kejadian lagi ketika berguru itu sudah kacau. Ya talibal ilm tasabbat fal fatwa khatiratun jiddan. Ya. Maka penuntut ilmu, sabarlah kamu dengan belajar. Fokus. Jangan melakukan apa dulu, belajar dulu, belajar. Ya. Jangan buru-buru tasoddur, fatwa. Lah kalau kita bergurunya sama orang-orang kabir, kibar, insya Allah akan mendidik kita begitu. Insya Allah akan mengawasin kita begitu. Ya. Saya dulu ketika masih belajar, itu kalau nggak gurunya nyuruh kamu ngajar, itu nggak berani kita ngajar. Kadang-kadang kita disuruh pun kita ngomong, Pak Kiai, ini kemauan kulo dereng pinter, kulo dereng sanggup mulang. Itu ngomong begitu. Sekarang enggak. Daurah seminggu sudah buka majelis pengajian kitab gede di kampungnya. Padahal baru daurah seminggu. Baru semangat. Dan ini akhirnya memudahkan dia untuk tajarruk. Berfatwa sana, berfatwa sini, ngomong ini. Setelah itu tahu-tahu omongannya, duh kok nggak benar. Akhirnya dia pergi jadi pembisnis. Sudah kapok dia. Akhirnya gagal. Orang lain nggak benar, dia juga nggak benar. Dan diantaranya ketika seorang penuntut ilmu itu nggak benar, akan jatuh kepada perilaku ilmu yang salah. Apa? Al-ghadab. Mudah marah. Sama gurunya gampang marah. Ya, sama teman-temannya gampang marah, nggak cocok sedikit tolak, protes apa semua. Ini akibat dari tolabul ilmi yang nggak benar. Ikhdar minal ghadab. Pahami dulu, renungi dulu, lapangkan dulu. Makanya at-ta'allum wa tahammul, ya, supaya belajar kemudian melapangkan diri. At-ta'allum wa tahammul. Wa tahallum, at-ta'allum wa tahallum, agar kita belajar dan terus melapangkan diri sehingga penuntut ilmu akan terbuka hatinya, tidak gampang tersinggung, tidak gampang menolak, tidak diarahin ustadznya, gurunya itu nggak gampang tersinggung. Antum zaman ini seberapa? Kalau kita dulu, saya dulu belajar, salah satu diambilkan gembes, tahu gembes? Hah? Gembes, jergen. Jergen yang untuk tempat air minyak tanah 20 liter itu loh. Itu kita belajar itu di samping kita ini jergen.
Begitu ditanya nggak bisa jawab, sini. Tutuk sama pantatnya jerken, dung di sini nih loh. Nah kayak apa? Kita nih baru dinasehatin, baru tersinggung, marah. Itu kita dipendong sama jergen itu nggak ada marah. Makanya sabar dalam menuntut ilmu. Ya. Kata guru kita dulu, guru marah bawa pendong kita sambut dengan tersenyum. Loh begitu. Kita sekarang baru dinasehatin HAM. Gimana mau bisa belajar? Ini karena thariqah ilmu yang sudah nggak benar. Saya pernah belajar, yang salah itu satu. Khalaqah itu dihukum semua sama guru kita. Yang salah itu satu, hanya ngantuk itu loh, ngantuk begini. Itu begitu guru saya datang lihat ada yang ngantuk, dia nggak masuk ngajar. Dia duduk di samping kita, 2 jam duduk. Duh. Kita juga 2 jam di situ kebingungan, ini mau diapain kita ini. Dia 2 jam duduk di situ pegang Al-Quran, dia baca Quran sendiri, nggak ngajar kita. Padahal kita duduk mulai jam 8 malam. Kalau 2 jam berarti jam berapa ini? Jam 10 ini kita belum diajar. Dia juga duduk di situ baca Quran terus. Kita ini bingung sendiri nih. Badannya sudah sakit, sudah ini begini aja berdiam aja. Habis itu selesai, ambil Al-Quran semua. Suruh kita ambil Al-Quran. 1 orang baca 2 juz. Waduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai jam 12 kita baca Al-Quran. Habis itu semua pergi mandi. Wih, tambah ngeres ini. Wudu semua. Sana sholat kepada Allah Azza wa Jalla. Suruh sholat semua, habis itu suruh dzikir banyak-banyak, banyak bertobat kepada Allah. Kamu belajar seperti itu nggak akan ditolong oleh Allah punya ilmu. Lo itu kayak gitu apa nggak terus sakit hati pulang kampung itu? Pulang kampung aja. Sekarang ini coba ini kita isinya marah. Orang menuntut ilmu hari ini diarahin begini marah, ini marah. Semua salah paham dengan gurunya. Gurunya ngarahin begini, ini guru ini sama saya begini, sama saya begini. Kalau muridnya fulan aja begini, kalau jadi sakit hati. Jadi dia jadi guru, gurunya suruh jadi murid. Ini karena tidak ngerti gimana dia belajar. Tidak dibangun dengan thariqah ilmu yang sebagaimana ditempuh kibar. Maka akan mudah mengambil sikap tersinggung, sikap marah. Dan sebagaimana hal ini akan membawa dampak di dalam fitnah dakwah. Ayo ikhwah, dari beberapa faedah ini kita lanjutkan dan antum bisa baca faedah-faedah berikutnya. Maka beliau menasihatkan kembali bagaimana kita membangun perjalanan ilmu yang sesungguhnya harus kita bangun. Di antara faedah yang kembali dinasihatkan oleh beliau adalah ar-rabi'u wal isrun. Yang lain nanti bisa diambil faedah di waktu yang lain insyaallah. Itu tadi kita ambil beberapa contoh rincian. Ar-rabi'u wal isrun. Ar-rabi'u wal isrun, yang keempat berapa? Ke-24. Dar antakuna abasibrin. Ini yang kaitannya dengan tadi belajar. Hati-hatilah untuk kamu belajar menjadi Abu Sibrin. Apa Sibrin? Sibrin itu apa? Jengkal. Bapaknya jengkal. Jangan jadi penuntut ilmu, jadi bapaknya jengkal. Tahu bapaknya jengkal? Jengkal itu begini ini loh. Ya. Lah kita ini jadi bapak-bapaknya jengkal-jengkal ini. Apa maksudnya ini? Faqad qila al ilmu salah satu asbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. Ya, ada 3 jengkal. Man dakhala fi sibril awal takabbara. Orang kalau hanya masuk di jengkal yang pertama nanti jadinya takabur. Takabur seperti tadi. Suka nyalain, suka menghakimin, enggak terima, marah, merasa dia lebih pintar. Itu baru masuk jengkal pertama. Wa man dakhala fi sibrisani tawadhu'a.
Kalau dia melanjutkan belajarnya kepada jengkal kedua, nanti dia tawadhu. Dia tahu ternyata saya ini harus begini, harus begini, belum apa-apa dan seterusnya. Tawadhu'a. Ya. Wa man dakhala fi shibri salis alima annahu la ya'lam. Kalau dia nanti masuk pada jengkal yang ketiga, semakin dia masuk ke dalam ilmunya Allah Azza wa Jalla, semakin menyadarkan kalau dia itu orang bodoh. Wa ma utul ilma illa qalila. Makanya akhirnya menjadi orang yang merendahkan diri dengan ilmunya. Butuh kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Ayo al-ikhwah, ini mengingatkan kembali kepada tadi, agar kita thalabul ilm itu dengan kaidah taksis yang benar. Kapan kita taksis, bagaimana kita belajar, kepada siapa kita belajar, kemudian kapan kita takhassus, kapan kita tawassu, bagaimana caranya belajar. Disinilah disimpulkan ilmu itu punya jenjang-jenjang. Ya. Tidak bisa orang mengambil ilmu tidak memperhatikan seperti ini. Ya. Maka kalian bisa lihat, antum bisa lihat As-Sabi'u wal Isrun yang ke-27. Ikhris ala sulamit ta'lim alladhi istalaha alaihi ulama fatadarruju fi sulamit ta'allum daruriyun likulli mutafaqqihin wal ilmu la yunalu qafazan fa idza qafasta min fawqil judran fanazalat bika qadamuka wa saqatat ala ummi ra'sika fi majalit ta'allum fala talumanna illa nafsak. Hal yang memperjelas kembali apa yang dinasihatkan, jangan memasuki ilmu dengan kacau. Mana jengkal pertama dimasukin, mapan, masukin lagi jengkal kedua, masukin lagi, jadi ilmu itu utuh. Dan ini menunjukkan di dalam belajar harus tertib. Harus punya tadarruj, harus punya sulamut ta'allum. Ada tangga-tangga belajarnya. Ya. Maka dinasihatkan pada yang ke-27, ikhris ala sulamit ta'lim. Karena itu bersemangat, tamaklah kamu, kuatkan kamu di dalam mengambil ilmu melalui sulam. Apa sulam? Tangga. Tangga belajar. Alladzi istalaha alaihi ulama. Yang para ulama telah membuat kaidah-kaidah tangga belajar ini. Makanya tadi kita lihat contohnya ada taksis, ya kan? Taksil. Kemudian ada takhassus, ada tawassu. Itu baru dari sisi jenjang belajar, belum lagi dari ilmu. Di antara ulama kita menasihatkan beliau Syekh Saleh harus ahammul muhimmat. Mana yang penting didahulukan, mana yang belakang dibelakangkan. Ilmu din secara rinci diterangkan para ulama ada dua. Ada ilmu din aslian, ada ilmu din yusta'anu bihi. Ilmu din yang asli mana? Ilmu din yang itu menjadi penolong agama mana? Ini harus ditahu semua. Apa yang asli? Yang asli adalah yusakhihul uqul wal qulub. Ilmu apa ini? Akidah. Terus yang asli kedua adalah yusakhihul jawari, yang memperbaiki anggota tubuh untuk taat beribadah. Ilmu ibadah. Maka dua ilmu din asli yang harus diihtimamkan adalah ilmu akidah dan ilmu ibadah. Kemudian mana ilmu penolong? Ilmu penolong ahammu, paling pentingnya ilmu penolong adalah al-arabiyah. Apa? Bahasa Arab. Ya. Ini wasail ilmu yang adim. Saya sering tanyakan orang-orang musyrikin Quraisy dulu. Paham enggak akidah yang dimaksudkan Al-Qur'an? Paham enggak? Terlepas dari dia nerima atau dia menolak. Paham enggak? Paham kan? Buktinya mereka mengatakan aja'alal alihah ilahan
wahidah. Apakah sesembahan itu harus disuruh kepada satu sesembahan? Berarti mereka mengerti enggak? Ini menolak mereka, tapi dia mengerti maksudnya Al-Quran enggak? Mengerti. Dia belajar akidah wasitiyah enggak? Loh enggak, saya mau nanya ini. Belajar akidah Tahawiyah enggak? Belajar usul sunnah enggak? Belajar sarhus sunnah enggak? Loh kok dia ngerti pakai apa dia belajarnya? Coba. Mujarradul lughatil arabiyyah. Hanya murni bahasa Arab. Mereka paham bahasa Al-Quran karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Itu mereka ngerti maksudnya. Kita ini baru diterangkan fisama aja mumet. Fisama ala sama, fisama fi jihatil ulu. Ini gini-gini terus. Ya. Dulu budak ditanya Rasulullah SAW, ujiannya sama dengan Abu Bakar. Ditanya apa? Aina Allah. Sama. Keimanan ini budak. Budak itu muridnya Nabi enggak? Hah? Murid Nabi enggak budak itu? Enggak mungkin lah, kapan jadi murid Nabi? Budak kerjanya di rumah sama tuannya kok. Tapi begitu mau diislamkan, dipanggil oleh Nabi, diuji keilmuannya loh, padahal bukan muridnya, apalagi yang muridnya. Dan budak ketika itu ditanya dengan urusan akidah. Ya kan? Yang hari ini urusan ini ketika ditanyakan orang ribut. Loh ya kan begitu. Ini dulu budak ditanya, Aina Allah? Apa budak itu jawab? Allah fis sama. Fi itu huruf apa coba? Maknanya apa? Taunya huruf cer tok ini. Maknanya apa? Fi itu lidzarfiyah. Ya kan? Secara aslinya fi itu maknanya dzaraf. Berarti menunjukkan dia berada di tempat atau di zaman, kan begitu kan? Tapi budak ini tidak, apakah dia budak ini memaknai fi itu lidzarfiyah? Kalau budak ini memaknai fi lidzarfiyah, Nabi tidak mengatakan atikha fa innaha mu'minah. Tapi budak ini menjawab dengan fis sama. Dia menjawab pakai apa? Pakai Al-Quran. Kata Syekh Albani, kok dia bisa menjawab Allah fis sama? Ya. Dia memahami ayat Al-Quran. A'amintum man fis sama. Dari mana dia tahu itu? Kata Syekh Albani, kemungkinan dia dengar tuannya baca ayat itu. Lu itu cuma dengar lo itu. Cuma dengar tuannya baca ayat a'amintum man fis sama. Jadi ilmu enggak bagi budak itu? Jadi ilmu, apa wasilahnya? Faham bahasa Al-Quran. Di zaman itu nggak perlu kursus bahasa Arab, itu bahasa Arab sudah jadi syiar umat. Sekarang ini kursus bahasa Arab bubar terus. Ya, setiap kursus bubar, setiap belajar bubar. Mereka paham, ini budak, dia bisa menjawab fis sama. Fis sama itu bukan maknanya Allah bercampur dengan langit. Walaupun fi dalam bahasa Arab itu aslinya maknanya dzaraf, tapi di sini fi bermakna Allah. Loh ini budak mengerti. Kalau Allah di fis sama itu maknanya alas sama. Sebagaimana diterangkan para ulama, ini budak kelasnya dulu. Mujarradul lughatil arabiyyah fahmul akidah. Ya kan? Ini kita ambil contoh yang sederhana sekali. Di mana karena mereka itu betul. Sekarang hari ini kadang kita ini sudah belajar qawaid fikih, usul tafsir, bahasa Arab aja enggak dong. Bahasa Arab aja enggak ngerti, gimana mau belajar itu? Bagaimana nanti tatbiknya, bagaimana penerapannya? Ya. Sampai saya dengar sendiri dulu di Jakarta ada ibu-ibu baru belajar, disuruh belajar ilmu mustalah hadis. Saya bilang, ibu-ibu paham bahasa Arab? Enggak ngerti Ustaz. Lalu nanti kalau di sana diterangin pakai istilah-istilah Arab terus ya Ustaznya nyuruh belajar mustalah hadis. Lalu nanti kalau ibu-ibu udah selesai jadi tukang apa? Tukang nyalain orang. Nah kalau belajar mustalah hadis ini dhaif, ini matruk, ini oh berarti fulan ini dhaif, ini fulan mungkar, fulan ini. Sibuknya hanya itu akhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo ikhwah, ilmu itu punya sulam, punya tangga. Baik secara global, secara rinci punya tangga. Satu cabang ilmu aja ada tangga-tangganya. Belum lagi ilmu-ilmu yang banyak, belum lagi usul mengambil ilmu. Mana taksis, mana tawassu', akidah, ibadah,
tafsir, sirah, mana yang didahulukan? Bahasa Arab, kemudian usul tafsir, usul hadis, mana yang didahulukan? Ini ada sulamnya semua. Ada tangganya. Sampai mencampur ilmu saja dibahas ulama. Boleh nggak orang belajar 2 pelajaran atau 3 pelajaran? Itu diterangin ulama. Hukum asalnya nggak boleh. Harus satu-satu ilmu itu diambil. Kecuali memang dihajatkan, dibutuhkan, dan talibnya ini punya kemampuan ke situ. Nah sekarang ini kan orang belajar sudah kayak minum diminumkan. Wah minum. Makan. Nggak peduli ini orangnya kayak apa, ini seperti apa, nggak diurus. Akhirnya kelihatannya sudah menyelesaikan ilmu yang banyak, tetapi kenyataannya bolong semuanya. Ini ayo ikhwah. Maka beliau menasihatkan ikhris ala sulamit ta'lim. Ikuti, berusaha kuat mengikuti tangga belajar yang ulama telah menetapkan. Kenapa? Tadarruj, harus bertahap. Di dalam mengikuti tangga belajar itu daruriyun, kepastian butuh yang harus dilakukan di dalam ilmu. Likulli mutafaqqihin, bagi setiap orang yang mau faham. Mau faham akidah, harus ada tangganya. Belajar akidah dari mana dulu? Mau faham tentang fikih, harus ada tangganya dari mana dulu? Makanya ulama mengatakan seperti As-Sa'di rahimahullah, seorang guru, seorang murid harus pintar memilih kitab ulama yang bisa dia jadikan sulamit ta'allum. Kitab ulama itu banyak. Saya ingat ketika guru saya dulu ngajar sama saya. Kata guru saya, kitab ulama itu jumlahnya jutaan. Umur manusia berapa? Berapa umur manusia? Tidak mungkin kalau ada ulama kok alim semua kitab-kitab ini dulunya pernah digurukan semua, itu nggak mungkin. Itu guru saya dulu cerita seperti itu. Nggak mungkin dia. Ya. Terus gimana mereka belajar? Mereka menggurukan kepada gurunya kitab-kitab usul. Kitab-kitab asas. Mereka gurukan betul itu sampai mapan betul. Setelah itu mereka memasuki wilayah ilmu terbuka. Itu mereka. Makanya tidak sedikit dulu murid lebih alim dari apa? Dari guru. Sekarang muridnya Imam Malik. Muridnya Imam Malik siapa? Imam Syafi'i. Apakah semua ilmunya Imam Malik, semua dulu Imam Syafi'i berguru semua? Imam Syafi'i mengambil ilmu bagaimana kaidah kembali yang benar. Maka Imam Syafi'i terkadang lebih alim dari Imam Malik dalam satu sisi. Imam Ahmad terkadang lebih alim daripada Imam Syafi'i di satu sisi. Karena mereka dulu, cara belajar mereka itu seperti itu. Dan dulu guru saya nasihatkan, nanti setelah dia mapan dengan guru, usulnya ketemu, terkadang belum tentu dia akan berlanjut belajar sama guru itu. Bisa jadi nanti berpindah pada guru yang lain, tapi usulnya sudah ketemu. Bisa jadi dia tidak pernah ketemu guru, hanya kitab-kitab ulama, tapi selamat. Dia baca kitab ulama yang banyak dan dia selamat karena sudah punya tempat pijakan belajarnya yang benar. Enggak sebagaimana yang sekarang ini banyak terjadi. Dan ini yang dinasihatkan oleh beliau ya, di dalam nasihat ini, wal ilmu la yunalu qafazan. Ilmu itu enggak bisa diambil dengan melompat. Enggak bisa. Enggak bisa. Ilmu itu ditekuni dengan cara melompat, itu enggak bisa. Fa idza qafasta min fauqil judran, kalau kamu melompat langsung ke arah di atas dinding, fanazalat bika qadamuka, kakimu menjatuhkan kamu. Pasti jatuh. Ya. Kamu pasti akan jatuh, wasaqatat, dan kamu akan terjatuh ala ummi ra'sika, kepalamu yang terjungkir. Fi majali ta'allum, di dalam wilayah ilmu. Maka fala talumanna illa nafsah. Jangan menyalahkan kecuali siapa? Dirimu sendiri. Jangan kita bicara ilmu. Ilmu itu udah jelas. Jalannya jelas. Para mutaqaddimin kita jelas. Janjinya Allah untuk menolong, tidak ada keraguan. Kalau terjadi fenomena yang bermasalah, perbaiki. Kita yang nggak benar. Jadi nggak usah bicarakan, no ilmu ini sulit, enggak. Kita yang belajar ini tidak mengikuti kaidahnya para ulama. Sehingga apa-apa jadi bukan fasanu yassiruhu lil yusra.
Tapi yang terjadi malah apa? Fasanu yassiruhu lil usra. Ini musibah bagi kita. Bukan ilmunya, wah memang ini dasar ilmu ini enggak baik, ini enggak. Ini Allah enggak memberi janjinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita yang sebenarnya enggak pantas untuk diberi nikmat ilmu yang ada. Li'annaka badalan min an ta'tiyal buyuta min abwabiha aradda an taqaffaza min fawqil judron. Karena kamu sudah membalik. Harusnya kamu belajar masuk ke rumah itu lewat pintunya, kamu tidak mau, kamu langsung lompat di atas atapnya, akhirnya kamu jatuh dan terjungkir kepalanya. Ayo ikhwah, ini apa yang dinasihatkan oleh beliau ya, terkait dengan mengambil faedah ilmu yang sangat penting. Bagaimana rincian untuk mengembalikan ilmu di dalam kita mengambil ilmu dan berguru kepada seorang guru. Ayo ikhwah, ini yang insya Allah kita ambil faedah pada pertemuan kedua ya, sampai jam 9.30-an, ini 19.26, 25 ya, mungkin masih ada waktu 5 menit sebelum kita lanjutkan pada pertemuan berikut yang ketiga. Tafadhal kalau ada yang belum jelas terkait dengan materi tadi, ada yang ditanyakan, tafadhal. Ya. Nah. Tafadhal kalau ada yang bertanya. Tafadhal. Nah. Kami yang ini mahasiswa pendidikan kan kami cuma berdasarkan istimewa jadi terkadang kita masuk di pertengahan pembahasan kitab, jadi dari awal, kemudian terkadang kitab-kitab yang dipilih pun kitab-kitab yang cukup berat untuk, dan kitab syawal, jadi sudah memang kitabnya bukan kitab untuk pemula, itu pun kitab juga kitab syawal, jadi semakin beban gitu. Nah, mungkin nasihat untuk kami karena bagaimana supaya bisa tetap menuntut ilmu sesuai. Alhamdulillah, makanya tadi sebelum kita masuk kepada rincian itu kita sudah jelaskan bagaimana supaya kita bisa memperbaiki. Tadi inti pokok setelah kita menyiapkan diri kita dengan membenarkan thariqah dan niat adalah urusan talaki, berguru. Makanya di sana salah satu hal yang dinasihatkan para ulama, bahkan dibuat bab khusus oleh para ulama di dalam membahas masalah ini. Di antaranya di dalam tulisannya beliau Syekh Salim bin Id Al-Hilyali di sebuah risalah tentang adab ilmu, yaitu Hilyatul Alim Al-Muallim wa Bulghatul Talib Al-Muta'allim. Di bagian akhir beliau menerangkan satu bab khusus, bab ikhtiyarus suyukh. Apa? Memilih guru. Ini persoalan yang dari dulu dipegangi para salafus saleh. Karena begitu milih guru betul, semua problem-problem tadi akan terjawab. Begitu urusan bergurunya dari awal sudah nggak betul, kita mau memperbaiki pun sulit persoalannya. Makanya di situ ikhtiyarus suyukh. Dan ini bahkan diambil istinbat oleh beliau Syekh Salim, salah satu yang Nabi SAW memberikan tanbih, memberikan peringatan yang cukup tajam kepada para sahabat pada hadis Jibril yang masyhur. Apa itu? Ketika Jibril datang membawa proses ilmu, ya kan begitu? Yaitu hadis tentang apa? Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Itu kan diceritakan Umar dari sejak awal datangnya. Dan sahabat
punya perhatian besar kepada kedatangannya Jibril. Dan sahabat pada waktu itu tahu nggak kalau itu Jibril? Nggak ada yang tahu. Dan mereka terkagum-kagum dengan orang yang datang ini. Fata'ajabna, kan begitu. Kita kagum sekali dengan orang ini. Di saat perhatian mereka seperti ini, proses berjalan sampai mau selesai. Rasulullah SAW ketika Jibril sudah pergi, apa yang dikatakan beliau SAW? Atadri manis sa'il. Ya kan? Nanyain tentang kamu, tahu nggak tadi siapa yang datang? Itu tanbih. Kata Syekh Salim, hadat tanbih. Dan ini merupakan tanbihnya seorang guru kepada muridnya. Dalam persoalan yang sangat mendasar. Apa yang ditanyakan Rasulullah SAW? Atadri manis sa'il. Tahukah kamu tadi siapa yang bertanya? Maka Umar mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi SAW menjawab, hada Jibril. Tadi itu Jibril. Apakah beliau cuma ingin mengenalkan yang datang tadi Jibril? Tidak. Beliau mengatakan atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian tadi dalam rangka dia mengajarkan kalian tentang agama kalian. Dan ini dinasihatkan para ulama dari hadis ini menunjukkan Rasul itu mengingatkan tentang ikhtiarus suyukh. Kayak gini ini loh, kamu berguru. Mengingatkan untuk memilih Rabbani hadhil ummah. Lihat sahabat itu kagum dengan dia dari sisi adab, dari sisi proses ilmu, kan kagum dengan dia. Dari sisi berpakaian, dari sisi rambut, kagum. Padahal dia ini adalah orang yang bukan penduduk setempat kan. Mereka asing melihat orang ini. Umumnya kalau pendatang jauh asing, adabnya sudah morak-marik atau adabnya tertib? Morak-marik, udah capek naik motor, udah kena angin macam-macam, datang sudah nggak karu-karuan. Ini datang bahkan mungkin nggak tahu naik drone atau apa. Ya kan? Jibril kan penduduk langit kan? Dan untuk datang ke bumi naik apa ini? Itu kalau benar-benar lewat udara kan rambutnya udah nggak karu-karuan kalau itu manusia itu. Ya. Tapi datang ke situ dalam penampilan yang sangat bagus. Rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tidak ada bekas-bekas perjalanan. Loh ini luar biasa. Kita ini yang di sini aja duduk kelihatan bekas di jalan. Padahal cuma duduk di sini. Kelihatannya kok kayaknya habis capek di jalan, padahal cuma duduk aja. Nah, ayo lihat. Ini Jibril alaihissalam. Dan Nabi mengingatkan, lihat caranya dia mengambil proses ilmu. Dia bertanya, ya kan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Kemudian dia mengatakan sodakta. Ya kan begitu? Engkau benar. Sahabat heran, gimana dia bertanya? Dia benerin. Ini mereka punya perhatian sekali kepada orang ini. Sampai kemudian bertanya kepada persoalan-persoalan yang detail masalah hari kiamat, tanda-tandanya, pergi. Maka Nabi mengingatkan, hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Salah satu persoalan yang sekarang ini banyak terjadi fitnah di dalam ilmu karena proses ini nggak dibangun. Tadi kita habis makan-makan sama beberapa ustadz di ruang sana. Ustadz-ustadz cerita, sekarang ini banyak pondok menerima santri, bersama itu menerima guru. Iya Ustadz ya, tadi. Ketika menerima santri diseleksi, ketika menerima guru lolos sensor. Mungkin dulunya mantan preman nggak tahu, mungkin dulunya orang di jalan nggak tahu. Kenapa kok begitu? Karena orang sekarang tidak mementingkan masalah gurunya. Yang dipentingkan adalah, wah ini kita punya murid banyak, ini harus butuh SDM banyak. Dan SDM-nya dari mana? Nggak tahu, yang penting ada yang daftar kita terima semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sekarang itu orang mau memanage guru itu semudah itu. Kalau dulu guru itu harus ada ijazah, bukan ijazah. Kalau ijazah sih satu kertas. Ijazah itu direstui gurunya, memang dia orang yang pantas ngajar, punya ilmu yang betul, gurunya mengakui perjalanannya, baru dia bilang kamu bisa belajar sama dia. Lu itu guru dulu.
Makanya di perjalanan itu gak banyak masalah. Ya ada, tapi tertutup fitnah-fitnah itu. Nah sekarang ini barang kecil aja bisa jadi fitnah besar. Kenapa dari awal usulnya talaki itu gak dibenerin? Ya makanya di sinilah letak. Ya Ustaz gimana? Lah sekarang sudah terlanjur begini. Ya kalau sudah begini ya kemarin antum cari selamat. Cari perjalanan ilmu yang benar. Ya. Makanya pernah saya dipanggil di tempat pengajian. Gimana pengajian di sini? Pengajian di sini begini-begini. Saya cukup sekali datang ke sini. Besok lagi kalau saya dipanggil ke sini saya lagi nggak mau. Kecuali pelajaran di sini sudah berubah. Begini belajar terus begini nggak mau ya sudah saya nggak usah datang ke situ lagi. Karena ini bagian daripada amanah ilmu. Pasti yang terjadi seperti tadi. Tahu-tahu ketemu ini, tahu-tahu ketemu ini dan ya banyak masalah. Dan membetulkannya kita sulit. Loh Ustaz apa kita nggak boleh? Ya kalau istifadah boleh-boleh aja. Sebagaimana Abu Hurairah mendapatkan faidah dari siapa tadi? Dari setan. Tetapi Abu Hurairah menekuni dengan setan enggak? Loh dia istifadah na'am, tapi jadi muridnya dia enggak? Enggak. Talabul ilmi dari dia enggak? Enggak, jangan salah paham. Malah, loh Ustaz berarti boleh atau berguru sama setan? La ilaha illallah. Ini bukan berguru Abu Hurairah ini. Yastafid. Ngambil faidah, boleh ngambil faidah. Antum ada ulama datang dengerin ceramah, tapi itu bukan itu kaidah menuntut ilmu. Istifadah, ya juz istifadah, apalagi kita butuh. Tapi thariqah ilmu kita itu mana? Belajar kita itu mana? Guru kita itu siapa? Yang membimbing kita ini siapa? Yang menumbuhkan ilmu kita dari kecil, dari bawah naik pelan-pelan. Kalau kita lagi ngantuk dipukul, ditempeleng itu siapa? Ada enggak? Ya bubar kalau nggak ada. Antum nanti seperti yang dinasihatkan Syekh Utsaimin, isinya adalah at-taduq, tukang ngerasakan ilmu. Syekh Utsaimin kan narahin begitu kan? Janganlah kamu jadi tukang perasa ilmu. Jadi incip-incip kata orang Jawa. Berguru sama fulan itu sehari, 2 hari, belajar lagi sama fulan setengah jam, ini namanya perasa. Ya. Ini namanya orang kuliner itu loh yang sering dipanggil suruh ngerasain gulai, ngerasain gedok lindri, ngerasain kacang godok gitu loh. Nanti terus direkomendasi, wah ini bagus kacang godok hebat gitu. Jadi ini dilarang, dinasihatkan ulama, nggak bisa belajar begitu. Istifadah na'am, nggak salah istifadah, betul kita butuh. Sekarang antum sudah jadi pedagang belum? Hah? Sudah apa belum? Sudah punya bisnis yang hebat? Berarti antum perlu belajar manajemen syirkah sampai detail-detail? Perlu sekarang? Belum dibutuhkan. Antum sekarang sering ngantuan enggak? Sering. Berarti istifadahnya apa yang harus ditanyakan? Obat ngantuk. Kan harus begitu. Itu namanya istifadah. Jangan ngantuan malah belajar bisnis. Ini salah. Ini bukan istifadah. Ayo lihat gimana caranya kita. Jadi talabul ilmi itu ada sulamnya sendiri. Antum istifadah boleh ada pembahasannya. Lain talabul ilmi, lain istifadah. Ini dua ini banyak orang gulu. Satu nggak boleh. Pokoknya kalau nggak sama kita nggak boleh. Ini salah. Ini gulu. Yang satu kepada sembarang orang, ini juga gulu, kacau. Kalau belajar harus punya guru, jelas. Yang bimbing kita, yang nasihatin kita, yang narik telinga kita, yang kalau kita ngantuk mata kita dicengkal sama kayu. Nah, itu guru. Ya kan? Itu guru. Ya. Tapi beda istifadah. Ada teman kita nasihatin satu, ya kita ambil faedah. Al-hikmah dalatul mu'min. Ada seorang ulama datang ke masjid kita ceramah, dengerin. Ada faidah yang diambil, ambil faidah. Tapi itu bukan masuk dalam wilayah tadarruj ta'allum, sulam ta'allum, beda. Ya sekarang gimana Ustadz? Saya sudah terlanjur ikut kajian sana kasan sini. Ya lihat, itu istifadah yang memang muhimmah. Kalau itu istifadah muhimmah, ambil. Tapi kamu punya perjalanan ilmu enggak?
Ditanya gurunya ndak ono, gurunya bingung apa gurunya, ndak tahu saya guru. Kamu belajar bahasa Arab dulu dari mana? Belajar akidah dulu dari mana? Siapa yang ngajar? Punya nggak silsilah itu? Nah, kalau nggak punya ya payah nanti. Ini ayo ikhwah. Jadi sekarang persoalannya, boleh nggak kita kajian tematik, kajian ini? Ya boleh-boleh aja. Tapi sesuatu yang boleh ini ada batasannya, ada ketentuannya. Ini kan istifadah. Lah thalabul ilmi kita benar nggak? Semua orang harus thalabul ilm. Saya ingin nanya, murid-muridnya Rasulullah SAW, sahabat Nabi itu, ilmunya, ilmu yang mutkin atau ilmu yang sak? Mutkin. Tapi ilmunya sama apa enggak? Enggak sama. Tapi bukan awam mereka itu. Awamnya mereka punya ilmu yang yakin. Dan itu belajar semua mereka kepada Rasulullah SAW. Yang beda itu adalah selisih kemampuan ilmunya. Ya. Abu Bakar Siddiq dengan Abu Hurairah, dengan Ibnu Umar, dengan budak tidak mungkin sama. Tapi mereka mendapatkan ilmu yang yakin semua. Hanya Abu Bakar Siddiq kelasnya jadi ulama. Ibnu Umar kelasnya jadi ulama. Ya. Abu Hurairah jadi orang yang meriwayatkan hadis. Tapi mereka punya faham sama, bukan fahamnya beda. Pemahaman mereka tentang iman yakin, betul. Hanya punya selisih keyakinannya, bukan menjadi orang bingung semua. Nah ini ayo ikhwah yang dimaksud kita harus belajar. Jadi kalau kita tanya sekarang persoalannya kembali, ya antum kalau memang seperti itu adanya untuk istifadah silakan. Tapi ingat istifadah itu bukan thariqah ta'allum yang benar. Kita harus membangun belajar yang benar. Ya kalau kita nggak dapat ya cari guru. Para ulama-ulama dulu mereka sampai memeriksa orang yang dia mau belajar. Dia periksa itu. Sampai beberapa bulan dia melihat dulu bagaimana perjalanannya, bagaimana ini. Syekh Salim bin Id Al-Hilali menerangkan tentang ikhtiyarus suyukh itu ada sekitar 6 lembar atau 7 lembar. Itu syarat-syaratnya diterangin semua. Selamat manhajnya, selamat kehidupannya, selamat perjalanan ilmunya itu diterangin semua. Bagaimana ilmu kaidah manhajnya, kaidah diterangin semua. Dan itu dari para ulama kita semua. Maka saya kira ini yang bisa kita jelaskan ya, dalam kita memperbaiki dengan keadaan seperti ini ya, tidak ada kebaikannya kita menghabiskan hanya untuk menyalahkan aja. Sekarang kita memperbaiki. Kita perbaiki jalan ilmu kita, tatalaki, kemudian mengambil belajar dengan orang alim. Waktunya istifadah silakan istifadah. Waktunya mengambil fawaidah dari orang lain dengan kaidah yang betul silakan ambil faidah. Tapi kita harus punya perjalanan ilmu yang benar. Antum talaki, belajar yang betul. Ya. Walaupun antum cuma berdua dengan seorang guru, bertiga, nggak masalah. Dan itu yang akan menjadikan taksil di dalam ilmu. Itu yang akan menjadikan seorang mapan di dalam ilmu. Dan kaidahnya bukan harus gurunya terkenal, nggak penting guru terkenal. Guru yang tadi tansik bisa menumbuhkan kita di dalam thalabul ilm, bisa bimbing kita, bisa nasihati kita. Kalau kita ngantuk kita disiram air, yang mau begitu. Yang tahu kalau kita kena punya masalah, kita diarahkan, itulah orang alim robbani. Jadi ini insya Allah apa yang kita tambahkan di dalam faedah yang mubarakah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan hati kita untuk mendapatkan taufik dari ilmu yang nafi insyaallah. Ayo ikhwah, kita istirahat dulu beberapa saat, insyaallah kita lanjutkan kembali sampai jadwal yang terakhir, yaitu yang ketiga, yang keempat. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.